Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang saya hormati Kepala Sekolah TK Negeri Semper, Ibu Mister Wiwin Siwin, SPD, rekan-rekan guru TK Negeri Semper, dan rekan sejawat dari TK Negeri Cilincing 01, Ibu Anissa, Ibu Isti, dan Ibu Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dalam keadaan sehat bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia dalam acara pengimbasan, yaitu teman kami Ibu Sri Supriyati, calon guru penggerak angkatan 8 dari TK Negeri Semper, akan membagikan ilmunya tentang budaya positif. Sebelum Ibu Sri menyampaikan pengimbasan, maka acara yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala TK Negeri Semper. Kepada Ibu Mister Wiwin Nur Haksiwin SPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan keberkahan, kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di TK Negeri Semper dalam kegiatan aksi nyata guru penggerak angkatan 8. Tak lupa salam dan shalawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, yang kami sayang ibu guru semuanya, baik itu TK Negeri Cilincing 01 ataupun TK Negeri Semper, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, di mana pada hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan bagaimana aksi calon guru penggerak dari TK Negeri Semper, Ibu Sri Supriyati, di mana sebelumnya kakak-kakak yang sudah maju sebagai guru CGP di angkatan 7, ya, alhamdulillah sudah mencapai puncaknya, yaitu dengan menggelar pameran di mana kemarin ya? Di Yakobus. Alhamdulillah, semoga yang lain juga bisa ikut bersama CGP, khususnya di TK Negeri Cilincing. Di mana teman-teman semuanya, dengan kegiatan CGP sangat baik untuk prospek, khususnya di dunia pendidikan, yaitu PAUD. Ya, di mana di era digital ini kita perlu adanya perubahan. Ya, baik itu khususnya di bidang pendidikan, di mana di era digital ini atas perubahannya berdasarkan essay yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Ristek kita, semoga akan menjadi langkah ke depan yang baik untuk memajukan khususnya pendidikan di anak usia dini ini. Ya, semoga ibu guru semuanya yang belum bisa mengikuti bisa mengikuti, dan yang sudah mengikuti bisa mengimbaskan ilmunya, baik itu khusus wabil khusus di sekolah sendiri dan ibarat dipraktekkan, baik itu mengimbaskan ke tetangga atau sekolah, intinya sekolah negeri di Kecamatan Cilincing, ya, khususnya, dan lebih luas nanti. Kalau sudah apa yang didapat dari ilmu itu sudah bisa mengimbaskan, itulah salah satu keberhasilan yang sudah dicapai oleh guru CGP. Ya, semoga apa yang didapat, yuk bersama-sama kita saling untuk mendukung, saling untuk maju bersama dalam kegiatan aksi nyata itu, khususnya di pendidikan usia dini. Karena apa? Pendidikan usia dini adalah merupakan fondasi
atau dasar, ya, di mana pondasi atau dasar itu kuat, insya Allah, ya, anak-anak usia dini yang sudah mendapatkan pondasi itu ke depannya insya Allah akan menjadi anak Indonesia yang tangguh, hebat, kreatif, dan inovatif, serta mempunyai kreativitas yang tinggi, mempunyai akhlakul karimah. Intinya seperti itu, ya. Jadi kepada bu guru Sempel khususnya yang sudah mengikuti CGP di angkatan 7, mari kita bersama-sama untuk saling mengimbaskan ilmunya, ya, untuk maju bersama di bidang PAUD khususnya. Ayo Bu Ima yang sudah banyak pengalamannya, ya, Bu Ima, Ibu Ucu dan Ibu Yuli, ayo, ya, karena semakin besar, semakin banyak kita imbaskan ilmunya, tidak akan berkurang, malah justru ilmunya akan bertambah insya Allah dan akan menjadi amalan, ya, karena ilmu itu akan selalu dipakai, ya. Itu dari hasil CGP yang Ibu harapkan. Ayo bersama-sama maju bersama, khususnya belajar, kita masih ibarat belajar bersama, ya. Mungkin tidak ada yang saling saya paling tahu juga. Ayo kita saling sharing, kan, di dalam istilah maju bersama. Jadi tolong dilaksanakan, ilmunya dipraktekkan, ya, ilmunya menjelang di akhir tahun saya bertugas. Mudah-mudahan ibu guru semua ke depan akan menjadi guru-guru yang tangguh, hebat, ya, dalam mendidik putra-putri kita, khususnya di PAUD sebagai fondasi pendidikan, khususnya untuk ke jenjang selanjutnya, ya. Ya, terima kami pesankan semua kepada guru CGP. Kebetulan di Kecamatan Cilincing khususnya, alhamdulillah TKN Semper yang sudah maju sebagai guru penggerak. Ayo digerakkan semua, ya. Ya, ayo dengan prinsip gerakan maju bersama, ya, untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di anak usia dini PAUD. Itu, ya. Yuk kita bersama-sama, semoga amal, ya, ilmu yang Ibu dapat akan membuat amal. Amin. Ya, karena itu kita membangun. Ayo, itu namanya kita mungkin sudah zaman Ibu sudah, ya, karena sekarang udah ada istilah didiklah anak sesuai dengan zamannya. Nah, sekarang udah menuju zaman era digital. Nah, di situ guru-guru yang masih muda tambah semangat, ya, semangat. Kalau rezeki Allah yang ngatur. Intinya kita ayo kegiatan apa yang kalau memang kita bisa itu ikuti. Menurut saya, kalau saya sebenarnya sudah menyadari, tapi ini guru-guru yang masih muda, ayo tetap semangat. Ibaratnya semua itu kalau udah ilmu kita raih, ibarat insya Allah jalan terbuka, ya. Jangan sekedar dari kita ini malah tidak. Kita ibarat sambil bekerja, sambil usaha, apa intinya? Ya kita mencari ilmu. Ilmu kita sudah dapat, semoga jalan terbentang ke depan. Karena ini peluang sangat besar. Ya, khususnya di pendidikan anak usia dini, guru berkurang, kepala sekolah pun sudah banyak pada pensiun. Ayo, ya, dari CGP Ibu doakan semoga akan menjadi, ya, ke depan kepala sekolah yang hebat, tangguh, bisa merangkul, ya, kerjasama dengan ibu guru. Karena itu nomor satu, tanpa adanya kerjasama saya nggak ada apa-apanya. Jadi ayo, ya, kerjasama dengan ibu guru sebagai yang pendidik, tenaga kependidikan, administrasi, dan pendidik sebagai pengelola, ibarat sebagai mengajar pendidik. Nah, di situ adanya kerjasama biar terjalin situasi yang kondusif, gitu ya. Dan ibu guru semua, saya hanya di sini saya berdoa mudah-mudahan tadi, ya, ilmu yang sudah didapat
akan bisa imbaskannya pelan-pelan perlahan-lahan, ya, baik itu dari sekolah itu sendiri, terus merangkul ke tingkat kecamatan, syukur-syukur tingkat kota, ya, bukan kota. Nah itu ruang lingkupnya lebih luas, ya. Ruang lingkup dulu kecamatan. Kecamatan Cilincing, ayo dengan kecamatan Koja bersatu padu kita gerakkan, kita langkahkan untuk memajukan pendidikan anak usia dini. Oke. Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf apabila kami di dalam mendidik, membimbing ibu guru masih ada keterbatasan. Jadi kami hanya berpesan siap maju untuk guru-guru yang masih muda, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wiwin Nur Aksiwin yang sudah memberi semangat kepada kita semua sebagai guru-guru. Alhamdulillah sekarang adalah kesempatan dari Ibu Sri Supriyati, CGP Angkatan 8 TK Negeri Semper untuk menyampaikan pengimbasannya. Mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kepada Ibu Sri kami persilakan. Sebelum saya menyampaikan materi budaya positif ini, saya mau perkenalkan diri ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan aksi nyata tentang budaya positif, saya berterima kasih banyak kepada Ibu Wiwin, Kepala Sekolah TK Negeri Semper, dan Kepala Sekolah Cilincing 01 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apa yang saya dapat dari guru penggerak ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk ibu guru semua yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Sebelum saya menyampaikan tentang budaya positif ini, kita berdiri dulu yuk. Ayo. Supaya semangat. Gedein sih gambarnya lucu. Gambarnya nggak digedein. 1, 2, 3, angkat tangan kananmu. 1, 2, 3, angkat tangan kirimu. 1, 2, 3, tangan melambai-lambai. Lompat goyang-goyang.
dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Lanjut. Di sini ada setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju nggak, Bu? Belum. Apa hukuman dapat? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju, tinggal hukumannya seperti apa dulu. Nah, kalau untuk memang di sini kayaknya sih kalau saya kurang setuju ya. Karena kalau memang hukuman itu kadang bisa menjatuhkan anak gitu. Jadi anak itu membuat down gitu. Takutnya kalau kita beri hukuman, anak itu takutnya dia akan minder gitu. Tapi kalau misalkan hukuman itu positif, misalkan dia suruh menulis ya, tidak akan mengulangi lagi gitu, atau dia suruh menyebutkan saya tidak akan mengulangi. Kalau anak TK biasanya saya tidak akan mengulangi lagi dengan menggunakan lisan ya, misalkan sampai 10 kali. Saya tidak akan, mungkin itu bagaimana? Bisa nggak? Kalau menurut ibu-ibu? Sepertinya hukuman positif itu kembalikan ke usia anak. Nggak mungkin kalau anak usia dini kita, ayo kamu tuliskan dulu. Nggak mungkin. Jadi asal bagaimana caranya, tekniknya untuk memberikan hukuman yang positif kepada anak sehingga dia membuat jerak dan tidak akan berbuat lagi gitu ya. Sedangkan usianya otomatis bukan hukuman yang enggak sesuai ya, otomatis akan membuat dia down. Betul. Nah, untuk yang kedua di sini hukuman positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, di situ tadi kalau ada yang membuang sampah sembarangan, terus kita tegur, buang sampahnya di mana gitu kan? Sekalian diambil lagi, dia buang ke tempat sampah. Nah, nanti dia coba sekalian yang di sana gitu. Itu suruh bersih. Itu termasuk hukuman nggak? Sebetulnya gini, anak di mana tempat, yuk kita ambil, di situ tempat sampahnya yuk kita ambil. Nah, kita contohkan, karena dari TK sebetulnya figur kita itu sebagai guru TK itu figur yang benar-benar dicontoh, ditiru. Nah, kalau guru SMP SD mau udah, tapi TK ini benar-benar sebagai apa ya, suri teladan banget yang ditiru. Apa yang kita perbuat, walaupun maaf karena kita salah, tetap anak-anak akan ikuti. Jadi intinya kita memberi contoh. Nah, yuk nih di rumah sampah, buanglah sampah di sini. Gitu. Jadi intinya di TK ini nggak ada hukuman ya buat anak TK. Kalau kita kasih dia hukuman, besok lagi dia nggak mau masuk sekolah. Ya. Terus memberikan penghargaan atau motivasi belajar anak. Kira-kira bisa nggak itu kita terapkan di TK? Motivasi, membangkitkan semangat anak, bisa ya? Oke. Next. Nah, di sini budaya positif. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebaktian universal. Kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang ketujuh, hubungan filosofi KHD dan budaya positif. Ini yang mau dibahas ya. Apa itu restitusi? Itu yang mau materi pertama disiplin. Nah, kita masuk kepada materi yang pertama ya. Disiplin positif. Saya bantu baca. Boleh. Ayo, Bu Imas
sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak kita pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, terima kasih kepada Ibu Ima yang telah menyampaikan disiplin positif. Masih ya, disiplin positif. Ada yang mau bantu lagi membacakannya? Ayo, Bu Yuli. Dilanjutkan lagi tadi disiplin positif, dengan kata lain seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Tuh. Nah, di sini disiplin positif, teori kontrol, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instrimnya adalah terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Lanjut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok. Maka mereka dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima, ya, dan rasa yang diterima. Dan yang kedua adalah kesenangan. Yang ketiga adalah kekuasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima, bertahan hidup. Ada keyakinan kelas. Coba siapa yang mau bantu? Boleh dibacakan. Oke, baik.
Saya akan coba bantu untuk membacakan, yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Karena menekankan keyakinan pada seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati atau tersurat bersama-sama. Oke, terima kasih Bu Yulin. Sudah. Institusi 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum, manajer, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, guru, orang tua, dan atasan. Next. Segitiga restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi: menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Ya, boleh siapa yang mau bantu membacakan? Boleh. Menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, bapak atau ibu juga buat salah. Yang keempat, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang kelima, bapak atau ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Terima kasih. Bantu lagi. Baik. Validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Terima kasih kepada Ibu Win. Tanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, yang keempat, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Dan yang kelima, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini menurut KHD
pemikiran KHD. Di sini adalah budaya positif. Belajar Indonesia mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ayo kita nyanyi ya. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Willy mau bantu membacakan? Oh boleh. Baik. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara salah satunya adalah guru ibarat petani, murid sebagai benih dan sekolah sebagai lahan. Petani hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya tanaman. Guru menghamba pada murid. Pendidikan harus berpihak pada murid dengan memperhatikan minat bakatnya. Pemikiran filosofi yang lainnya adalah pendidikan adalah menuntun segala kekuatan pada anak dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar selamat dan bahagia. Lanjut, budi pekerti. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya psikomotorik. Pendidikan adalah tempat persemaian. Terima kasih Bu Yuli. Next. Persemaian. Di sini budaya positif. Nilai kebajikan universal, membentukkan keyakinan kelas, memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Itu ya. Terus pembiasaan. Budaya positif itu ada 2. Yang pertama adalah nilai kebajikan universal. Contohnya pembentukan keyakinan kelas, memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Dan yang kedua adalah pembiasaan. Dengan adanya kontrol atau pengawasan terdapat dengan adanya kontrol atau pengawasan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, dan yang ketiga teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima manajer. Segitiga restitusi. Next. Itu di situ satu langkahnya. Segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, dan yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu adalah segitiga restitusi. Ya. Motivasi budaya positif memotivasi intrinsik. Budaya positif. Di sini budaya positif adalah memperbaiki kesalahan murid sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Next. Habis sama next. Demikianlah pengimbasan dari saya tentang budaya positif. Guru Penggerak Indonesia maju, maju, maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah teman-teman, teman kita sudah mengimbaskan budaya positif Ibu Sri Supriyati, CGP Angkatan 8 TK Negeri Semper. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa yang akan dibacakan oleh teman kita Ibu Nurjana SPD. Kepada Ibu Nurjana kami persilakan.
Mari Ibu, demikianlah ya paparan dari teman kita Bu Sri Supriyati CGP Angkatan 8. Sudah selesai, kita akan membaca doa dulu sebelum kita melakukan aktivitas selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afinu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di siang yang cerah ini alhamdulillah kami dapat bersilaturahmi dan berkumpul dalam acara pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di TK Negeri Semper. Berilah kelancaran dalam acara ini sehingga kami mendapatkan manfaat dari silaturahmi ini. Ya Allah, berilah kami semua perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dalam menjalani tugas-tugas kami. Ya Allah, kabulkanlah segala doa dan permintaan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohimah, guru B1 TK Negeri Semper, Jakarta Utara, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Supriyati, CGP Angkatan 8 TK Negeri Semper, Jakarta Utara, yang telah mengimbaskan budaya positif kepada kami. Kami merasa bertambah wawasan dengan pengimbasan yang Ibu Sri lakukan, yaitu tentang filosofi belajar Dewantara mengambang kepada murid, juga tentang posisi kontrol, dan bahwa tidak selalu prestasi dan pemberian hadiah adalah suatu bentuk apresiasi, bisa jadi merupakan sebagai bentuk yang lain. Terima kasih kepada Ibu Sri, sukses selalu menjadi guru penggerak Angkatan 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Sumandi, ngajar di kelompok B2 TK Negeri Semper. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Sri Supriyati yang telah mengimbaskan ilmunya kepada kami tentang visi dan misi sekolah dan juga program-program lainnya. Semoga Bu Sri Supriyati menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses dalam pembelajaran. Selamat pagi Nijar. Oke, diantara sama siapa hari ini? Oh iya, ayo boleh masuk. Selamat pagi Kenen. Diantar sama siapa hari ini? Sama ibu. Oke, ayo masuk. Selamat pagi. Siapa namanya? Oh, Tama ya. Diantar sama siapa sayang? Oh, sama ayah. Oke. Selamat pagi Gibran. Diantar sama siapa hari ini? Sama mama. Selamat pagi Malik. Diantar sama siapa? Oke, senang nggak hari ini sekolah? Oke, terima kasih. Siapa yang mau maju ke depan? Silakan. Keren loh. Saya. Jangan gitu. Yang berani maju ke depan. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mah, yang udah berani ditinggal mah. Coba ditinggal sedikit, akhirnya ditinggal. Ini mulai penilaian ya. Kemandirian anak sudah mulai dinilai. Jadi kalau mamanya masih bututin di belakang, sementara anaknya sudah berani, sudah mau ditinggal, tapi mamanya masih mau nunggu, nanti nilainya bagaimana nih? Ada
Sudah, kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap, tangannya semuanya siap di samping. Terima kasih Alif, silakan kembali ke background. Satu lagi. Ayo 'Terima kasih Kena.
We can go faster. Speed I think we can go Top speed! Grandma shark,